sel tubuh orang itu sendiri. Teman-teman, sekarang kita kembali lagi dengan saya Dr. Ursula di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang lupus. Bukan, kita mau bahas penyakit lupus. Lupus itu secara medis disebut dengan sindroma lupus eritematosus atau disingkat SLE. Lupus ini merupakan penyakit autoimun. Auto itu kan otomatis, imun kan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu memang tugasnya kan untuk perang. Jadi kekebalan tubuhnya itu secara otomatis menyerang. Menyerang apa? Menyerang sel tubuh orang itu sendiri. Ngeri nggak? Sel tubuh apa yang bisa kena? Ya semua sel tubuh bisa kena. Misalnya nih, imunnya menyerang ginjal, berarti yang diserang sel-sel ginjal. Bisa aja terjadi gagal ginjal, ini yang berat, karena ginjal itu kan untuk membuang racun-racun tubuh. Pasiennya harus cuci darah. Yang bisa diserang lagi sel kulit. Kulitnya nanti jadi ruam-ruam merah, atau bahkan rambutnya ikut rontok. Menyerang sel darah, jadi darahnya lebih mungkin mudah perdarahan atau mudah memar. Kalau misalnya menyerang sendi, nanti di sendi persendian itu bisa bengkak gitu atau gampang pegal-pegal juga. Kalau yang diserang adalah sel saraf pusat yaitu otak, orang itu menjadi lupa ingatan, bahkan hang ya. Jadi ya otak kan pusat semuanya. Ketika menyerang berbagai organ, maka gejala yang ditimbulkan setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan organ yang diserang. Maka lupus ini juga seringkali disebut dengan penyakit 1000 wajah dan seringkali itu membingungkan dokter maupun pasien. Belum tahu siapa aja yang bisa terkena lupus karena memang penelitian untuk penyebab lupus itu masih memang belum diketahui. Jadi kalau kata penelitian yang terbaru ya, kombinasi antara faktor lingkungan, genetika, hormon juga berperan dalam penyakit lupus. Tapi berdasarkan statistik, wanita usia reproduksi, jadi usia subur, itu cenderung lebih mudah terkena lupus. Faktor genetik itu misalnya jika ada keluarga kita yang terkena lupus, otomatis chance kita untuk terkena lupus juga menjadi lebih besar. Faktor hormonal, wanita usia subur itu cenderung lebih mudah terkena lupus. Kenapa? Karena faktor hormon estrogen dan prolaktin itu katanya berperan gitu. Faktor lingkungan ini luas sekali ya. Seperti misalnya cahaya matahari itu bisa memicu orang cenderung lebih mudah terkena lupus karena UV-nya. Kemudian stres psikis juga itu berperan. Asap rokok, infeksi, kemudian obat-obatan. Misalnya ada obat-obat tertentu yang dikonsumsi itu juga bisa memicu lupus. Dan zat kimia yang lainnya yang memang kita sekarang ini pasti makanan dikit-dikit ada zat kimianya. Ya karena yang error itu adalah kekebalan tubuh kita atau sel imun kita, dan sampai mati pun kita pasti punya sel imun. Maka ketika yang error sel imun kita ya sampai kapanpun tidak akan sembuh. Tapi jangan khawatir karena orang dengan lupus atau disingkat ODAPUS bisa hidup seperti orang layaknya orang sehat. Jadi penyakitnya itu ditekan sedemikian rupa agar tidak terjadi kekambuhan dan memang tidak terjadi pengulangan atau remisi. Yang jelas memang harus mau patuh minum obat ya, minum obat teratur. Kemudian harus follow up atau sering datang juga ke dokter spesialis dalam sub reumatologi. Kemudian hindari stres psikis, kalau bisa memang tidak merokok, jangan terlalu banyak terkena matahari. Jadi memang banyak hal yang perlu dipatuhi, dicermati. Pokoknya harus hidup super sehat kalau memang punya penyakit lupus. Ya karena penyebab penyakitnya itu masih dalam penelitian, yang tadi saya bilang antara faktor genetik, lingkungan atau hormon, itu kan kita masih belum tahu. Maka obat definitifnya juga masih belum ditemukan. Yang ngamuk atau yang error itu adalah imun. Obat-obatan yang diminum oleh ODAPUS atau orang dengan lupus itu adalah obat-obat yang bisa menekan kerja imun atau disebut dengan imunosupresan. Apa aja sih imunosupresan itu? Yang pertama kita sering dengar yang namanya kortikosteroid. Kortikosteroid itu contoh obatnya misalnya dexamethasone, methylprednisolone, prednison. Kemudian yang kedua kloroquine. Kloroquine itu sebetulnya obat anti malaria, tapi pada penelitian selanjutnya dia memiliki efek juga untuk menekan sel imun atau sel kekebalan tubuh yang memang ditemukan pada ODAPUS itu membabi buta atau menyerang sel tubuh dengan tidak lazim gitu. Kemudian obat
obat yang ketiga, obat kemoterapi. Padahal kemoterapi itu kan untuk menekan penyebaran sel kanker. Nah, sebetulnya prinsip sel kanker yang tadinya ganas itu kita ambil untuk keganasan pada sel imun. Imun yang membabi buta menyerang sel tubuh itu kita tekan dengan kemoterapi. Terakhir itu karena tadi Odapus itu biasanya jarang kena sinar matahari, otomatis Odapus itu cenderung lebih mudah terkena defisiensi atau kekurangan vitamin D karena kurang mendapatkan sinar matahari. Maka suplemen vitamin D itu juga bisa ditambahkan kepada orang-orang yang memang mengidap penyakit lupus. Kalau dibilang sama seperti COVID, tidak sama ya, karena penyebabnya aja sudah berbeda. Kalau lupus itu kan imunnya menyerang sel tubuh kita sendiri. Kalau COVID itu kan jelas penyebabnya adalah virus corona. Pada perjalanan penyakit kasus gejala beratnya COVID itu memang ada fase ketika imun itu secara membabi buta menyerang sel ginjal, sel paru-paru, sehingga menyebabkan kematian. Nah, obat-obat yang tadi kita masukkan ke dalam obat lupus itu ada obat-obat yang kemarin sering ada hoax-hoax yang memang katanya ini dexamethasone bisa menyembuhkan COVID, chloroquine menyembuhkan COVID, padahal itu tuh obat-obat untuk menekan imun. Karena pada COVID-19 gejala berat fase A terminal itu biasanya imunnya udah berantakan, ya obat-obat tadi masuk gitu. Tapi bukan berarti lupus itu sama dengan COVID. Ada beberapa tahap penyakit yang seperti serupa sehingga obatnya itu sama, tapi bukan berarti obat tersebut adalah obat COVID. Odapus itu masih tetap bisa sehat kok, bisa seperti orang yang sehat lainnya, bahkan bisa lebih bermanfaat lagi daripada orang yang normal gitu. Jadi kalau misalnya Odapus, orang dengan lupus itu be happy aja, jangan bosan minum obat, karena memang obat itu adalah kunci normal hidup sehat seperti yang lain. Bahkan ada banyak Odapus yang misalnya wanita ya bisa melahirkan, menyusui layaknya wanita pada umumnya. Hanya saja memang harus rutin follow up ke dokter hematologinya agar bisa dipantau perjalanan penyakitnya dan dipremisi atau obat penyakitnya itu dibikin tidur sehingga orangnya itu terlihat sehat, happy seperti orang normal pada umumnya. Dukungan keluarga itu penting banget karena tadi stres psikis itu mudah memicu agar kambuh. Jadi memang harus happy terus kuncinya. Hati yang gembira adalah obat. Bagi para Odapus di luar sana, saya tetap memberikan semangat. Subscribe, like, and komennya ya. Terima kasih.